bisa kita kelola dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang benefit atau keuntungan dari kita memanage waktu. Nah, gue sendiri paham kok kalau misalkan kalau waktu itu kan nggak perlu semuanya dikelola ya. Misalkan lagi liburan nih, lagi pengen rebahan, lagi pengen leha-leha ya. Ya udah kita nikmatin waktu aja gitu. Kalau kita emang lagi pengen rebahan ya nggak perlu dikasih batasan waktu kan. Rebahan mah rebahan aja, Netflix ya Netflixan aja gitu kan. Cuman kalau kita pengen belajar time management, kita harus ada tahu batasannya gitu. Dan ini beberapa kondisi itu memang termasuk memanage waktu yang kesannya memang nggak perlu di-manage gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada best practice. Best practice itu maksudnya adalah kita belajar dari tindakan-tindakan ya, atau cerita-cerita atau tips-tips yang emang udah terbukti bagus buat kita belajar manajemen waktu. Terus yang terakhir baru kita bahas tentang kesimpulan gitu. Oke, boleh next. Oke, jadi ini definisi time management ya dari Cottrell, salah satu ahli juga di tahun 2013. Dia bilang gini, time management is the process of planning and exercising conscious control, ya. Jadi ada dua kata kunci, planning dan exercising, merencanakan dan juga melaksanakan ya. Merencanakan dan melaksanakan conscious control of time, ya. Waktu kendali, ya. Upaya mengendalikan waktu secara sadar, conscious, on specific activities. Jadi kata kuncinya yang berikutnya adalah spesifik. Jadi nggak bisa kita memanage waktu terhadap hal-hal yang sifatnya abstrak. Harus yang sifatnya jelas. Oh, gue mau manage waktu untuk gue belajar nih selama kuliah. Oh, gue mau manage waktu selama gue nanti misalkan persiapan ujian apa gitu. Itu spesifik gitu. Especially ya, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas. Ini tiga kata kunci: efektif, efisien, dan produktif. Nah, kalau efektif itu kan lebih tepatnya sesuatu yang memiliki tepat guna ya, ketepat gunaan. Jadi, mana sih yang paling tepat untuk memberikan suatu manfaat ke kita? Kalau efisien itu lebih ke berdaya guna ya, dalam artian yang mana sih yang merupakan suatu usaha yang sebenarnya bisa kita keluarkan paling minimal, tapi manfaatnya paling maksimal. Itu efisien. Kalau kita bicara efisiensi waktu, berarti kalau misalkan nih rapatnya 50 menit, ya rapatnya 50 menit. Tapi ternyata semua yang mau dibahas di rapat itu udah selesai dalam waktu 30 menit aja. Berarti kan lebih efisien tuh secara waktu. Oh, ini kita efisien nih, rapatnya 30 menit dibandingkan 50 menit dari awal planningnya gitu. Nah, itu juga masuk dari time management. Terus yang ketiga ada productivity. Productivity itu adalah di mana saat kita itu benar-benar menghasilkan sesuatu di suatu periode waktu. Kadang kita dikasih waktu yang banyak nih. Kita kerja atau kita kuliah selama 5 jam. Tapi nggak ada hasilnya. Kita nggak menghasilkan sesuatu. Tapi kita mengerjakan sesuatu, iya. Kita sibuk, kita nyelesain ini, nyelesain itu. Tapi nggak ada hasilnya. Itu mungkin efektif, itu mungkin efisien, tapi belum tentu produktif. Nah, ini time management nih kombinasi semuanya nih. Kombinasi semuanya. Terus yang pertanyaannya yang perlu kita tanyakan ke diri kita, why should we manage time? Kenapa sih kita harus ngelola waktu? Emangnya kalau nggak dikelola tuh kenapa? Emang efek sampingnya tuh apa? Ternyata time should be managed ya. Waktu itu harus dikelola karena kadang kita lupa nih. We often forget stuff that we've already assigned ourselves to. Kita selalu lupa terhadap hal-hal yang diri kita sendiri tuh udah terikat terhadap suatu hal tersebut gitu. Jadi kita udah ada suatu hal yang udah kita rencanain ya, that we've already assigned ourselves to, tapi kita often forget stuff tersebut. Terus kenapa lagi kita kalau dalam menganalisis ya, itu harus ditanya terus tuh, kenapa sampai kita nggak bisa nanya lagi. Itu baru kita bisa menganalisis suatu masalah dengan baik. Yang pertama, managing time requires a clear understanding of how your day-to-day activities are scheduled. Jadi, manajemen waktu itu memerlukan suatu pemahaman yang jernih, ya, clear understanding. Jadi kita tuh harus benar-benar ngerti gimana caranya aktivitas kita sehari-hari itu dijadwalkan. Jadi kita ngomongin day-to-day. Kata kuncinya, keywordnya adalah schedule, time, sama duration. Jadwal, waktu, dan durasi. Jadwal itu bicara secara keseluruhan nih. Hari ini apa, hari itu apa. Kalau time itu lebih ke alokasi waktunya tuh mau buat apa. Kalau duration itu berapa lamanya.
ini kita mau baca buku berapa jam nih? Kita mau belajar, misalkan belajar komputer, coding, mau berapa menit? Itu semua ada di situ. Dan yang terakhir adalah productivity is the ultimate goal. Jadi efektif penting, efisien penting, tapi ultimate goal dari time management adalah tentang mencapai sesuatu yang sifatnya produktif. Gitu. Oke, boleh next. Nah, ini ada 3 benefit yang teman-teman bisa dapat nih kalau misalkan teman-teman belajar manajemen waktu. Jadi lagi-lagi kita tadi udah nanya ya ke diri kita, kenapa sih waktu perlu dikelola? Karena kita biasanya lupa. Kenapa kita biasanya lupa? Karena kita manusia. Kita biasa untuk melupakan hal-hal yang udah direncanain matang-matang dari awal, tapi bisa jadi lupa gitu. Makanya kehadiran internet ya, kehadiran aplikasi-aplikasi di digital environment, itu tuh ngebantu banget buat kita keep on track sama beberapa hal. Dan ini gue alamin banget nih. Contoh webinar jam 6.50. Itu kalau nggak dari minggu lalu nih gue di kontak panitia, nggak gue catat tuh di kalender gue, di Google Kalender gue, itu mungkin gue ingetnya kayaknya 6:30 deh, bukan 6.50 gitu. Nah itu pentingnya kita punya time management adalah kita jadi tahu nih, oh kita udah tahu nanti jam 6 tuh bakal ikut ini loh, jam 7 gue bakal ini loh, ngerjain ini loh. Nah itu kalau udah ada peta-petanya nih, teman-teman di kepala kita tuh nggak bakal stres. Dan ini gue rasain banget. Besok itu gue ada banyak hal yang gue lakukan. Gue jam 11 mau ada ngisi, jam 1-nya ada ikut rapat, terus gue mau pergi ke Depok juga, ke kampus. Itu semua tuh sebenarnya suatu hal yang banyak kan, suatu hal yang bikin stres. Tapi karena ada batasan waktunya nih, oh udah di peta-petain nih, ada jeda waktunya juga, jadi gue bisa istirahat, gue bisa makan dan sebagainya, itu jadi gampang gitu. Kenapa? Karena benefit yang pertama adalah managing time is a long investment towards better successes. Jadi mengelola waktu itu adalah investasi jangka panjang. Kenapa? Karena orang yang sukses pasti orang yang punya kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik. Kalau kita lihat orang-orang terkenal kan pasti mereka punya sekretaris ya, atau punya manajer ya, buat yang ngatur waktu. Kalau kita pengen ngundang artis, kita kan nggak ngundang ke artisnya langsung, ya kan? Kita ke manajernya. Kita ke manajer si artis, kita tanya, si artis ini free-nya kapan aja, gitu. Nah, si artis ini, dia paham, gue nggak bisa semuanya itu serba gue yang jadwalin, harus ada orang yang jadwalin buat gue. Karena tugas gue nanti cuma persiapan untuk maksimalin di setiap kegiatannya. Tapi ingat, itu tahap jadi artis ya. Kalau udah jadi artis, nggak masalah. Kita kan bukan artis nih. Kita bukan artis, kita nggak punya manajer, berarti kita harus kelola sendiri. Nah, itu managing time itu long investment-nya di situ. Productivity is rich by having a continuous effort to manage your time well. Jadi, produktivitas bisa dicapai kalau misalkan teman-teman punya suatu usaha yang sifatnya jangka panjang, berkelanjutan, dalam mengelola waktu secara baik. Nah, yang kedua, itu you will have a conscious action on filtering stuff. Kata kuncinya filter. Filter tuh apa sih? Filter itu selain buat yang di rokok ya, filter itu buat nyaring. Filter tuh buat nyaring. Ini teman-teman kalau punya kegiatan, nggak bisa semuanya itu diikutin semua tuh nggak bisa. Kita nggak bisa maruk ya. Kalau kita ingin ikut satu hal, pasti ada yang dikorbanin. Contoh, gue mau ikut mata kuliah ini di jam 7 malam. Ya nggak apa-apa ikut, tapi hal yang dikorbanin adalah teman-teman nggak bisa rebahan nih jam 7 malam. Itu hal yang biasa. Yang penting teman-teman tahu filter mana yang mau dipakai nih. Gue pengen menyaring kegiatan apa yang nggak penting dan yang penting gitu. Filtering is all about maximizing benefits and minimizing our efforts. Jadi yang paling penting ya, produktif, efektif, efisien itu adalah gimana sih caranya kita itu usahanya itu kecil, sebisa mungkin kecil, tapi benefitnya gede. Bang, kalau misalkan usahanya gede, benefitnya gede, kenapa? Emang nggak boleh? Boleh-boleh aja. Tapi itu sepadan tuh. Antara usaha sama hasilnya jadi sama, artinya kita harus fokus di dua hal. Sedangkan kalau kita bisa minimize effortnya, tapi maksimasi tetap naik, kenapa enggak? Itu jauh lebih baik. Life needs better time management for better productivity. Jadi, kehidupan itu memerlukan kelola waktu yang kemampuan seseorang itu lebih baik dalam hal untuk mencapai produktivitas. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah ini long investment. Secondly, it is a conscious action dalam memfilter sesuatu. Terus yang ketiga adalah habit and ability to strive. Jadi dua kata kunci. Habit and ability. Kebiasaan dan kemampuan. During hectic times, ya,
Your time management skills will help you escape failing schedules regardless of how hectic the activities are. Jadi, dalam kurun waktu-waktu yang hektik, kemampuan manajemen waktu kalian itulah yang akan ngebantu kalian keluar dari hal-hal yang bisa ngebikin semua jadwal kalian yang udah disusun itu jadi hancur. Jadi during hectic times, manajemen waktu doang yang bisa bantu kalian gitu, di samping faktor-faktor lain. Itu benefit. Oke, operator boleh next. Nah, ini best practices yang bisa kalian pakai. Pertama, stick to a schedule. Artinya, kalian itu cuman bisa punya sesuatu yang pasti kalau misalkan teman-teman itu punya sesuatu yang bisa diandelin gitu. BTW ini belum gue edit penjelasannya, tapi intinya adalah kalau kita ingin stick to a schedule, kita harus punya kemampuan yang sama dalam hal kita mengelola waktunya. Jadi kalau udah dijadwalin, ya udah kita ikutin aja hasil rencananya. Terus have everything organized. Kita harus punya sesuatu, semua hal itu terorganisasi dengan baik. Set all activities itu dalam satu aplikasi manajemen waktu yang terintegrasi. Ya, always filter and refresh our schedules, dan selalu update schedule kita sesering apapun. Jadi kalau ada perubahan kegiatan itu jamnya, itu kalian harus segera mungkin diupdate. Karena kalau enggak kalian lupa nanti. Terus yang terakhir ada prioritize dan deprioritize. Prioritize itu hanya pada hal-hal yang sebenarnya urgent aja. Kalau deprioritize pastinya hal-hal yang nggak urgent. Contoh, jangan sampai kita udah ada jadwal kelas kuliah nih, sama ada jadwal rebahan barengan misalkan, itu diprioritasin malah yang rebahan itu salah tuh, itu kebalik. Terus set schedules for non-priority activities to keep them organized. Ini maksudnya adalah hal-hal seperti yang kesannya sepele ya, tapi sebenarnya penting. Hal-hal seperti misalkan, gue mau nonton film dulu sejam gitu, atau gue mau lari sore dulu sejam nih, atau gue mau makan dulu capek. Itu kan hal yang penting. Ya, nggak prioritas mungkin kalau dibandingkan yang lain. Cuman kita nggak boleh nggak boleh menutup diri bahwa kita tuh perlu loh sama hal-hal yang sifatnya non kerjaan tuh, itu juga sama pentingnya. Yang terakhir adalah use online apps. Kenapa gue rekomendasi online apps? Karena emang sekarang tuh zamannya online ya. Jadi kalau kalian tulisnya masih di kertas gitu ya, masih di kertas, di update-nya pakai pensil, dihapus di tip X dan sebagainya, itu udah kelewat zaman banget dan udah nggak cocok lah sama dunia sekarang. Oke, boleh next, operator. Oke, once you have mastered time, you will understand how true it is that most people overestimate what they can accomplish in a year. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerti seberapa pentingnya sih untuk kita mengelola waktu, kalian akan sadar nih bahwa kebanyakan orang, most people overestimate, ya, berekspektasi lebih, estimasinya tuh berlebihan terhadap apa yang bisa mereka lakukan dalam 1 tahun. Mereka tuh terlalu banyak ekspektasinya. Tapi mereka meremehkan apa yang bisa mereka capai dalam waktu 1 dekade atau 10 tahun. Jadi teman-teman harus pakai kacamata, ya, pakai lensa pembesar yang luas atau helikopter view yang bisa melihat masalah itu dari segala sisi. Jadi jangan pakai 1-2 mata aja, tapi pakai sebanyak mungkin sudut pandang. Contoh, gue pengen kuliah, tapi gue kayaknya pengen bolos nih karena gue mau ada misalkan jam ngajar gitu. Mungkin it's okay gitu. It's okay, yang penting kalian jadi paham bahwa jangan sampai setelah bolos kelas gitu ya, cabut atau izin, itu kalian jadi jelek kuliahnya dan cuman bagus di tempat yang lain. Itu nggak boleh. Sebisa mungkin kita jadi orang yang balance, jadi orang yang rata dimanapun gitu. Oke, boleh next. Oke, thanks for coming. Itu aja, simple, singkat, padat. Kita fokus banyakin di materi ini aja ya, tanya jawab. Tapi sebelum itu, gue mau coba share screen beberapa hal. Mungkin tim panitia boleh bikin gue jadi co-host. Gue mau ada share screen beberapa hal sebelum kita tanya jawab. Oke, sebentar. Oke, sip. Oke, jadi gini teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab di beberapa menit, gue pengen nunjukin bahwa
dalam hal kita memanajemen waktu, itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin nih. Dan teman-teman tadi udah belajar dari apa yang udah di-share screen sama operator di materinya, itu teman-teman paham bahwa time management itu nggak bisa serta-merta itu cuman ngomongin hal-hal yang sifatnya dalam artian gini, kita nggak bisa mengelola waktu cuman gara-gara kita pengen punya sesuatu yang dikerjain. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena manajemen waktu itu memanage apa yang perlu di-manage. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi gabut gitu ya, lagi nggak ada kerjaan, itu teman-teman nggak perlu ngada-ngadain hal yang sebenarnya nggak ada. Karena itu jadinya jadi di luar perencanaan teman-teman. Yang bagus adalah teman-teman itu menyusun suatu rencana, bikin aja dulu rencananya, baru teman-teman itu menyusun waktunya, time managementnya. Ini gue pengen coba share screen tentang penggunaan aplikasinya. Nah, ini Google Calendar, teman-teman. Gue nggak tahu nih apakah ini suatu hal yang umum di kalian, tapi gue jujur baru tahu itu tahun lalu banget, itu pun karena gue magang. Jadi Google Calendar itu bisa jadi tempat yang baik buat teman-teman itu ngukur jadwal teman-teman, ya. Contohnya ini Google Calendar di email sama gue. Jadi dalam Google Calendar itu teman-teman itu akan punya beberapa cara untuk menyusun waktu. Contoh nih hari ini tanggal 9. Hari ini tanggal 9 gue jam 8 itu lagi ada 8 pagi ada WFH di tempat kerja gue. Ini gue tandain nih kelarnya jam 4 terus gue pasang reminder dan ini akan muncul di HP. Nah, ini akan muncul di HP. Jadi meskipun teman-teman settingnya di laptop, nanti remindernya muncul di HP. Kenapa bisa gitu? Karena dia terintegrasi dalam satu akun yang sama, aplikasi Google-nya atau akun Google gitu. Nah, misalkan jam 6 jam 6 gue pengen ngadain misalkan belajar bareng nih. Belajar bareng siapa nih? Misalkan belajar bareng si A ya, si A buat persiapan S2 misalkan. Gue jadwalin, misalkan gue pengennya itu belajarnya dari jam 6 sampai jam 7 di hari itu juga. Nah, kita bisa add Google Meet video conferencing juga. Jadi ini ada link Google Meet yang dibuat nanti muncul nih di teman yang kita ajak bareng si A ini, dia akan muncul linknya secara otomatis. Itu kita bisa naruh notification juga buat kita yang pelupa. Kalau gue biasanya naruhnya tuh 30 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Itu tuh biar bener-bener pas acaranya memulai gue nggak lupa. Karena biasanya gue suka lupa. Terus ini bisa kita ubah-ubah warnanya juga. Misalkan kita pengen warna kuning buat acara yang nggak terlalu penting, tapi perlu dijadwalin. Atau misalkan kita kasih warna biru nih, itu bisa juga. Nah, di sini ada fitur add guest juga. Jadi di sini kita bisa undang orang, dan nanti orangnya itu nggak perlu nyusun lagi jadwalnya. Jadi misalkan nih, gue undang Abdur, ya Abdur 1, gue undang Abdur 2, gue undang Abdur yang ketiga. Abdur yang ketiga. Nah, misalkan ini nanti nih 3 Abdur lainnya ini dia itu di kalendernya itu udah muncul secara otomatis dan ini sangat-sangat efektif buat teman-teman yang lagi di kantor atau lagi magang karena biasanya semuanya itu serba otomatis, serba online. Ini bisa teman-teman terapin di teman-teman sendiri untuk hal-hal yang sifatnya sepele kayak misalkan pengen belajar atau belajar bareng itu bisa. Nah, nanti teman-teman save ya, teman-teman save. Nah, ntar dia muncul nih. Ini ada pertanyaan mau dikirim email apa enggak? Misalkan, nggak usah deh, nanti soalnya udah muncul misalkan. Nah, ini nanti muncul nih, belajar bareng si A buat persiapan S2 jam 6 sampai jam 7. Nanti tanggal 10-nya, ini udah ada lagi nih. Nah, ini gue udah ada 2 agenda buat besok. 3 kalau sama WFH, ini udah jadi, di kepala gue tuh udah ada ini ya, udah ada pikiran bahwa ini loh yang akan gue kerjain bareng sama si A, si B, si C gitu. Dan ini ngebantu banget gitu. Oke, itu aja buat time management. Semoga nanti teman-teman bisa belajar tentang manajemen yang baik. Kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh. Mungkin Raffi boleh dipimpin tanya jawabnya. Thank you. Terima kasih banyak Abdur atas penjelasan materi tentang time managementnya ini. Mungkin sedikit sih Kak dari saya mau nanya dulu sebelumnya. Kan dari yang telah Kak Abdur paparkan nih, Kak Abdur punya pengalaman pribadi nggak sih Kak yang ngebuat time management ini
berpengaruh banget sih untuk hidup saya gitu. Punya nggak sih Kak? Kalau misalnya punya boleh banget sih diceritain. Mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua. Oke, jadi buat pertanyaannya Raffi, sebelumnya thank you buat pertanyaannya. Jadi buat soal itu, gue baru pertama kali ngerasain pentingnya time management itu saat dimana gue udah nggak bisa lagi ngingetnya di kepala. Karena dulu ya, waktu gue kuliah itu apa-apa tuh diingat di kepala, apa-apa tuh diingat di ingatan gue, jam 2 gini, jam 3 gini, dan itu tuh bikin kita stres karena kita jadi nerka-nerka nih. Ini sebenarnya kegiatan apa sih nih, kok gue kayaknya perasaan jam 2 mau ada apa gitu, tapi gue lupa. Nah, sedangkan time management yang baik adalah dicatat. Ya, time management yang baik itu dicatat dan juga diarsip secara rapih di aplikasi apapun itu. Jadi teman-teman bisa mulai belajar time management, bisa mulai belajar manajemen tentang kelola waktu yang baik itu paling enggak di hal-hal yang sifatnya sepele. Gitu sih paling. Oke, Kak, mungkin ini udah masuk sesi tanya jawab nih. Ada pertanyaan pertama dari Hasna Fadilah. Mungkin boleh Mbak Hasna langsung on mic. Oke, lagi azan ternyata, Kak. Mungkin saya bacakan aja kali ya pertanyaannya. Ini kata Hasna, Kak Abdur mau nanya, gimana caranya mengatur waktu antara magang sama nyusun skripsi? Terima kasih. Oke, thank you Hasna pertanyaannya. Jadi, ya ini waktu yang sulit ya. Gue magang, skripsi, kuliah. Jadi bulan Oktober, bulan Desember itu salah satu waktu-waktu tercapeknya gue ngerasain yang namanya kuliah S1. Itu bener-bener capek sih magang dan skripsi itu. Jadi cara ngatur waktunya gimana? Gue pakai persis aturan yang sama gue terapin waktu gue semester 6 masuk semester 7 itu gue pakai cakan skripsi kan gede ya, skripsi itu kan banyak gitu ya, kita spesifikin lagi nih mana sih bagian dari skripsi yang mau kita kelola waktunya. Contoh, oh gue mengerjain bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab satunya kan bisa dipecah lagi tuh, sub bab 1, sub bab 2, riset dan sebagainya. Terus teman-teman tuh mengkotak-kotakin itu semua dalam suatu gambaran, ya, gambaran yang jelas. Oh, gue pengen planning bab 1 selesainya itu setiap pagi atau setiap sore. Tapi baru ingat ternyata jam magang gue itu mulainya dari pagi sampai siang misalkan. Nah, berarti teman-teman harus udah sadar, oh berarti gue nggak bisa nih ngerjain skripsinya itu pagi, harus sore gitu. Karena kan biar nggak tabrakan. Karena hal yang dikerjain berbarengan itu biasanya dua-duanya gagal karena fokus kita tuh terbelah. Bagusnya adalah kita fokus satu hal aja. Multitasking perlu, tapi kalau misalkan benar-benar urgent. Contoh misalkan teman-teman ikut webinar ini sambil masak, misalkan. Karena belum adik-adik di rumah belum pada makan, it's okay. Yang penting teman-teman sambil dengerin, sambil masak juga gitu. Jadi multitasking is fine, tapi ingat fokus yang udah terbelah itu biasanya produktivitasnya itu berbeda. Gitu sih Hasna, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Abdur atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain boleh banget nih ditanyain ke Kak Abdur. Mungkin kalau dari aku ini sih Kak, mau nanya lagi. Uh, ini sih kayak, kan kalau dari sibuk dan produktif itu pasti tentunya beda kan ya Kak ya. Ya. Abdur punya tips and trick gitu nggak sih Kak? Cara mengubah sibuknya itu menjadi produktif. Oke, thank you Raffi. Ini pertanyaan yang bagus banget dan sering ditanyain juga. Jadi, apa sih bedanya dan gimana caranya kita membedakan sibuk dan juga produktif? Kadang kalau kita lihat di Instagram atau di story orang gitu ya, kok kayaknya nih anak banyak banget kerjaannya gitu, banyak banget yang dikerjain. Padahal sebenarnya yang dikerjain tuh nggak ada hasilnya gitu. Mereka seharian tuh ngerjain ini, ngerjain itu, tapi pas ditanya hasilnya mana,
itu nggak ada gitu. Nah itu biasanya orang yang sibuk aja tapi nggak produktif. Tapi ada juga orang yang produktif tapi kerjaannya nggak sibuk-sibuk banget gitu. Terus kita harus tanya ke diri kita, kita ini mau jadi orang yang sibuk atau mau jadi orang yang produktif? Kita mau jadi orang yang kerjaannya banyak banget tapi nggak ngasilin apa-apa, atau jadi orang yang kerjaannya nggak banyak tapi hasilnya ada gitu. Apa yang dihasilkan tuh ada. Nah ini mungkin bisa jadi referensi kita semua bahwa kalau kita bicara tentang apa yang harus dijadiin fokus bahasan dalam hal kita sibuk atau produktif, kita harus tahu dulu tujuannya. Karena kadang kita produktif nggak selalu perlu juga. Ada kalanya kita cuma perlu sibuk aja. Contoh baca buku nih. Baca buku, siapa sih di sini yang suka baca buku ratusan halaman? Pasti banyak. Tapi kalau ditanya tadi yang lu baca apaan? Mungkin nggak terlalu inget ya. Oh, gue lupa yang gue baca apaan tadi, gue lupa detailnya, tapi gue dapat intinya tuh ini. Mungkin itu belum produktif. Kalau misalkan kita mendefinisikan produktif itu keluar ini ya, di luar kepala, apa luar dalam tentang buku yang barusan kita baca. Tapi kalau misalkan kita cuma pengen sibuk-sibukin diri, why not gitu. Jadi jangan melihat sibuk sebagai negatif, produktif sebagai positif, jangan. Karena bisa jadi dua-duanya emang saling menggantikan satu sama lain. Ada saatnya kita jadi orang yang sibuk, ada saatnya kita jadi orang yang produktif gitu. Gitu sih Raffi jawaban. Semoga menjawab. Makasih banget Kak atas jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih dari Tommy Valentino. Pertamanya, halo Kak Abdur, apa kabar? Semoga stay healthy selalu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, aku mau nanya Bang, untuk mengatur waktu antara kuliah dan organisasi itu gimana ya Bang? Oke, thank you Tom pertanyaannya. Jadi kuliah sama organisasi itu dua hal yang pasti selalu ditanyain ya sama banyak mahasiswa. Kenapa? Karena ini jadi hal yang dikejar-kejar lah sama banyak orang. Ada orang yang pengen kuliah, kan? Ada orang yang pengen organisasi, ada yang pengen dua-duanya gitu. Nah, ingat teman-teman, tadi udah gue bilangin juga ya, kita itu nggak bisa jadi orang yang maruk. Nggak bisa kita pengen semua hal tuh dilakukan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan banyak hal. Nah, itu beda tuh. Beda kita ingin melakukan semua, sama kita ingin melakukan banyak hal. Kalau kita pengen kuliah, pengen organisasi, it's fine. Gitu. Kalian pengen dua-duanya, nggak masalah. Tapi ingat, dalam satu hari, waktu itu tetap 24 jam. Dengan kalian memilih ikut dua hal, kuliah dan organisasi, bukan berarti jumlah waktunya dalam sehari banyak bertambah, enggak. Tetap 24 jam. Karena ada dua fokus, mau nggak mau otomatis suka nggak suka pasti dibelah dong. Jadi ada dua waktu yang berbeda, kuliah dan organisasi. Jadi 24 jamnya juga terbelah tuh. Jangan lupa juga 24 jam itu belum ada termasuk yang kita tidur dulu, kita makan dulu berapa menit, kita olahraga, kita main, itu akan terbelah. Sisalah waktu untuk dua hal tadi, kuliah organisasi, baru saat itu kita bisa menentukan mana yang mau dikasih porsi lebih. Nah, misalkan gue pengen banyakin porsinya di kuliah atau organisasi. Atau ada juga yang mungkin, oh porsinya gue samain aja deh. Gue pengen samain dua-duanya. Soal outcome-nya gimana nggak jadi masalah dulu. Yang penting gue punya waktu dua-duanya. Oh ternyata si anak ini ngincernya tuh pengalaman. Nah, it's fine, it's fine. Jadi time management itu bukan soal mana time management yang paling baik antara gua sama siapapun kalian, bukan gitu. Time management adalah menggapai sesuatu menggunakan kemampuan manajemen waktu kita terhadap kegiatan-kegiatannya. Ini bahasan yang menarik sebetulnya dan mungkin bisa sejam sendiri, tapi intinya adalah sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda, tapi bukan berarti dua-duanya itu saling menggantikan satu sama lain, ya nggak juga gitu. Karena ada saatnya di mana kita emang harus sibuk aja tapi nggak produktif, ada saat di mana kita produktif aja tapi nggak sibuk, tapi ada juga kita sibuk iya produktif ya bisa juga nggak bisa juga gitu, no problem. Ingat, kunci manajemen waktu adalah produktif ya, produktif, efektif, efisien. Soal produktifnya itu gimana, itu balik lagi ke masing-masing. Menurut beberapa orang, nulis 5 halaman itu jauh lebih produktif daripada riset 5 jam. It's fine. Yang penting kita mengukurnya itu dengan suatu meteran atau ukuran yang jelas. Gitu sih.
Oke, selanjutnya ini Kak, ada pertanyaan dari Umi. Mungkin boleh Umi kalau misalnya lagi bisa on mic, boleh banget langsung ditanyain. Dur. Oke, halo Kak Abdur. Nama Ya. aku Umi. Aku mau tanya Kak, jadi kadang udah bisa ngikutin jadwalnya secara baik gitu, tapi belum bisa nentuin prioritasnya. Kayak bingung misalkan dalam satu waktu harus menyelesaikan beberapa hal secara berbarengan, itu agak susah untuk nentuin prioritasnya gitu. Nah, itu hal-hal penting apa aja yang harus kita perhatiin buat nentuin prioritas kita di saat itu? Apakah ada patternnya tertentu gitu, Kak, dalam menentukan prioritas? Itu sih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, thank you, Umi. Jadi pertanyaannya itu soal menentukan hal-hal yang penting dalam manajemen waktu dan gimana caranya kita memperhatikan mana yang prioritas, mana yang enggak. Ini pertanyaannya bagus banget. Makasih nih Umi buat pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita ingin menentukan mana sih yang penting, mana sih yang nggak penting, mana sih yang biasa aja, gitu. Kita harus punya yang namanya kemampuan analisis terhadap apa yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatannya. Ini gue mau nunjukin satu hal lagi tentang manajemen waktu. Ini orang kadang nyebutnya priority ya. Manajemen priority, manajemen prioritas. Itu dua hal yang berbeda lagi sebenarnya sama time management, cuman dia ini berkaitan. Ini pengen gue buka dulu. Oke, wait. Nah, oke. Jadi ini cara gimana kita nentuin. Ini tabel yang mungkin teman-teman udah sering lihat ya. Tapi sebenarnya nggak semuanya paham. Kita bedah satu-satu nih. Pertama yang do it now, ya. Urgent, important. Urgent itu apa, important itu apa? Urgent itu dia harus diselesaikan saat itu juga atau secepatnya setelah kita mengetahuinya. Important itu adalah penting. Kalau udah itu halnya penting dan harus dikerjakan segera, kerjainnya sekarang. Tapi kalau ada hal yang penting banget, tapi nggak urgent, dia ini masih dua bulan lagi nih dikumpulinnya, maka jangan dikerjain sekarang, di plan aja, kita rencanainnya dulu, schedule a time to do it. Kapan nih? Oh, karena masih 2 bulan lagi gue mau ngerjainnya itu hamin 1,5 bulan, it's fine. Yang kedua, yang ketiga, urgent dan juga not important. Udah ini ya, udah nggak penting tapi sebenarnya masih urgent. Siapa yang bisa ngerjain buat kita nih? Nah, itu cari tuh orangnya tuh, who can do it for you. Atau mungkin cari aplikasi yang bisa bantu kita. Kalau udah nggak penting sama nggak urgent, ya berarti nggak usah dilakukan ya. Ngapain kita melakukan hal yang nggak penting, terus nggak urgent pula. Drop it. Prioritasnya pastinya yang urgent dan important, tapi pertanyaannya Umi soal menentukan mana sih yang penting, ini ada skemanya juga nih, dan ini bagus. Nah, ini ada sama ya penjelasannya. Jadi, ini penjelasannya. Tentang yang pertama tadi ya, urgent important, ini biasanya bentuknya itu pressing issues. Ya, tiba-tiba muncul, isunya tuh tiba-tiba muncul. Atau deadline, ini juga urgent dan important. Atau appointment, meeting, itu juga urgent important. Kalau yang not urgent dan gak important, kita cukup planning aja. Ya, misalkan personal development kita pengen belajar tentang cara main tenis karena kita pengen belajar jadi orang yang sehat olahraganya dan kita jagonya tenis, itu penting tapi mungkin gak urgent karena mungkin bisa dilakukan kapan aja, berarti di personal development. Urgent gak important itu lagi tadi kan, often avoidable. Penting ya, nggak penting tapi urgent, ya udah kita avoid, kita delegate aja ke orang lain, tolong dong bantuin ini, tolong dong bantuin ini. Yang terakhir not urgent, not important, ini biasanya chat-chatan sama orang gitu ya, atau misalkan ngobrol-ngobrol nggak jelas, nongkrong dan sebagainya, itu nggak urgent, nggak important, itu nanti aja dulu. Bukan berarti nggak boleh, tapi nanti aja dulu, kita utamain yang satu dulu. Gitu. Oke, itu jawabannya, semoga menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak dari Adinda. Mungkin Adinda kalau lagi bisa on mic boleh banget langsung tanyain ke Kak Abdur. Halo Kak, jadi Halo. aku mau nanya, kan ini aku tuh lagi
bimbang gitu Kak. Jadi kan sebagai mahasiswa tingkat 3 itu kan rasanya tuh pengen banget bisa fokus untuk ngembangin skill, apalagi ngelihat yang teman-teman lain tuh udah sibuk dengan proyekan dan macam-macam deh, pokoknya kayak magang tapi bukan yang terikat sama univ gitu. Nah, dan juga ada yang produktif di organisasi dan lain-lain kan Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, waktu itu sebagai mahasiswa tingkat 3, Kakak itu lebih memprioritaskan untuk spend time lebih banyak di mana sih di kuliah untuk naikin IPK kah, atau mungkin ngembangin skill, atau mungkin organisasi gitu Kak. Makasih. Oke, thank you Adinda buat pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Soal ini ya, soal manajemen waktu, tapi kita melihat manajemen waktu orang lain itu juga udah ada gitu kan. Tadi misalkan udah ada yang magang dan sebagainya. Pertama, timeline orang tuh beda-beda. Itu udah pasti. Kita nggak bisa mengharap bisa on par with someone tuh nggak bisa selalu. Misalkan udah ada yang magang semester 3, kita belum mulai semester 3. It's fine gitu. Karena kan emang kita timeline-nya nggak bisa sama orang lain. Ini gue rasain juga soal magang. Teman-teman gue itu udah magang semester 2 ke 3 tuh udah magang. Bayangin, masih tahun pertama udah magang. Gue baru-baru magang tahun pertama. Tahun kedua aja belum. Baru mulai itu tahun ketiga. Tapi fine aja. Gue oke-oke aja, survive aja. Karena gue tahu, kalau gue magangnya pun telat, gue tetap bisa punya value yang mungkin orang-orang yang magang duluan tuh nggak punya. Jadi, menjawab pertanyaannya Dinda, kita harus punya value yang kita pegang. Kita mau jadi orang seperti apa sih? Dalam manajemen waktu tuh kita pengen menghasilkan kualitas diri seperti apa. Contoh, gue ingin menunjukkan bahwa kualitas gue itu nggak ditentuin loh sama standar orang lain. Orang lain mau bilang A, mau bilang B, gue nggak peduli. Ini loh orang yang bisa ini loh pribadi yang gue tunjukin, gue ini tetap bisa keren dengan cara gue sendiri. Misalkan seperti itu. Itu adalah contoh yang sangat baik dalam kita memprioritaskan diri dan juga memprioritaskan apa yang kita anggap baik. Nah, nanti kalau kita udah punya ini semua, baru bisa disusun tuh ke time management yang baik. Nah, jangan sampai kita sudah punya kegiatan, mau di-manage waktunya, tapi kita sendiri nggak yakin sama apa yang mau kita jalanin sendiri. Gitu. Jadi, menjawab pertanyaan Adinda, harus punya value sebelum punya time management, punya hal-hal yang kita percayai dulu aja, kita ini oke-nya di mana, fokusnya mau di mana, baru nanti kita bisa time managementnya disusun. Jadi mau magangnya nanti, mau ikutan kegiatannya tahun depan, it's no problem selama kita udah tahu kapan-kapannya, dan bisa jadi planning kita tuh jauh lebih baik dibandingkan mereka yang ikut-ikutan doang, spontan doang ikutnya. Oh, gue magang karena temen gue magang. Tapi pas ditanya magangnya ngapain, nggak tahu dapatnya apa. Nah, itu it's another question yang kita harus hindarin. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Dinda. Makasih banyak, Kak. Yuk. Oke, mungkin teman-teman yang lain kalau mau nanya banget, boleh langsung on mic atau bisa chat juga di Zoom. Mungkin aku mau nanya lagi sih Kak, sedikit tapi agak out of topic, mengingat ini yang menyinggung pertanyaan dari Dinda juga yang IPK, tentang IPK. Kan Kak Abdur juga kebetulan aku lihat story-nya beberapa waktu yang lalu baru lulus ya Kak ya. Selamat Kak. Mungkin ini sih Kak yang mau aku tanyain. Dari pengalaman Kak Abdur kan sekarang mungkin lagi magang juga di beberapa tempat. Itu IPK itu seperti apa sih Kak? Oke. Thank you Raffi pertanyaannya. Jadi soal ini ya, soal IPK atau soal kelulusan atau soal performa kita selama kuliah. Kalau menurut gue pribadi, nggak bisa kita punya atau ngikutin standar yang dianggap awam gitu ya, dianggap biasa sama orang awam. Karena gini, bisa jadi orang yang lulusnya lama gitu ya, lulusnya 4,5 tahun atau 5 tahun, itu jauh lebih oke, jauh lebih punya kualitas yang bagus dibandingkan orang yang lulusnya cepat. Dan sebaliknya,
kalaupun gue udah lulus, bukan berarti gue I'm better than mereka yang lulus lama, nggak juga gitu. Jadi gue tuh selalu menempatkan diri sebagai orang yang hoki gitu ya. Gue punya kesempatan, gue punya waktu buat gue lulus cepet, why not gitu. Tapi ada beberapa teman gue yang juga bisa lulus cepet, tapi mereka memilih 4 tahun karena mereka mikirnya, masih COVID ini, kerja juga belum tentu dapat, mending gue kuliah dulu aja. Which is fine, karena itu choice mereka. Jadi kalau balik ke pertanyaan Raffi soal itu, Kak, gue mau bilang, apapun yang kalian kerjain, jelek atau buruk, itu no problem selama kalian bisa backup dan kalian take responsibility of what you have done gitu. Jadi mau IPK-nya jelek nih, IPK-nya 2 misalkan, it's no problem selama kalian yakin bisa ngeyakinin orang buat nerima kalian, nge-hire. The same goes kalau misalkan IPK kita tinggi, kita harus punya responsibility buat nunjukin kalau itu emang IPK kita nih, bukan IPK orang lain yang ngejokiin kita. Jadi harus punya responsibility on what we do, karena action requires higher responsibility day by day. Jadi selama waktu berjalan itu responsibility akan semakin gede dan harapannya kalian bisa ngikutin alur tersebut. Gitu, Raf. Tadi gue lihat ada pertanyaan nih di chat box, apa udah semua? Makasih Kak atas jawabannya. Teman-teman yang lain boleh banget nih tanyain lagi. Masih ada kira-kira 10 menit lagi sebelum ditutup sesi tanya jawab ini. Ayo, yang mau nanya boleh. Kalau ini Adinda udah ya, Adinda udah, Umi juga udah. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, mungkin gue terakhir remark aja dari gue. Jangan pernah nganggap apa yang gue berikan tadi ke kalian itu the best one gitu, karena ini masih the best one yet ya. Bisa jadi kalian punya cara atau metode yang jauh lebih baik dalam memanage waktu. It's super fine gitu. Karena kita kan di sini sharing best practices. Itu yang gue alamin waktu awal-awal, di mana gue ngira time management yang baik itu adalah time managementnya senior gue si A atau senior gue si B. Tapi turns out itu nggak bisa dipakai di gue gitu. Karena gue ternyata punya sentuhan sendiri nih. Punya sentuhan sendiri yang orang-orang senior gue mungkin nggak paham. Ternyata gue ini kondisinya seperti ini. Jadi I highly encourage buat kalian itu punya versi kalian sendiri dan bukan versi orang lain dalam memanajemen waktu. Kalau kalian tipe yang mungkin nggak pakai online-onlinean tapi di kepala aja nyantol gitu ya, ya silahkan gitu, why not gitu. Tapi jangan lupa seiring berjalannya waktu biasanya itu makin banyak yang harus kita lakukan. Jadi why don't we use online platform gitu. Jadi itu aja tips dari gua. Nanti materinya di-share ya sama panitia buat kalian. Semoga bermanfaat. Itu aja. Gue balikin lagi ke Raffi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abdur atas materi yang telah Abdur sampaikan. Semoga bermanfaat juga untuk kita semua dan dapat diaplikasikan ke kehidupan kita nantinya. Oke, mungkin kita masuk udah di akhir sesi penutup dan dokumentasi. Mungkin operator Dinda boleh dipimpin. Oke, teman-teman sebelumnya on cam dulu ya. Yuk, yang lain on cam yuk. Jadi ditunggu ya yang lain untuk on cam. Oke, mungkin operator boleh dipimpin untuk sesi dokumentasinya. Oke, aku screenshot ya. 1,
2, 3. Lagi 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih, operator. Mungkin itu aja kali ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Abdur. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari Gap Media, dan terima kasih juga yang terbesar kepada kalian semua yang telah join pada malam hari ini. Semoga ilmu yang Kak Abdur sampaikan bermanfaat. Mungkin saya dari Selaki mohon maaf juga apabila selama pembawaan workshop malam hari ini masih terdapat salah-salah kata. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Makasih semuanya. semuanya. Makasih juga Kak Abdur. Selamat. Ya. Yuk.